Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tawfiq lana rabbina bil haqqi ya siratal mustaqim. Terus bersyukur wa syukur. Pasal tentang penjelasan macam-macam orang yang tertipu dan bagian tiap-tiap macam. Awalu minal ulumina al-ulama. Bagian pertama yang termasuk bagian-bagian tertipu juga ulama. Ulama terbagi ketiga. Para ulama salah satu. Ulama itu ada tiga. Yang pertama muhlikun nafsahu wa ghairuh. Ulama yang muhlikun nafsahu, membinasakan dirinya, wa ghairuh, dan juga membinasakan orang lain. Wa hum al-musarrafuna bi talabi dunya wal muqatiluna alaiha. Wahum mereka itu yang muhlikun nafsa wa ghairuh adalah mereka yang musarrafuna, yang dinyatakan dengan talabi dunia, nyari dunia, wal muqatiluna alaiha, menghadap atas dunia. Seperti sifat itu balkut siruna kayak dunia halal itu orang kafir. Ulama juga begitu. Yang kedua mus'idun nafsahu wa ghairuhu. Yang pertama muhlikun nafsahu wa ghairuhu, menasihati diri dan orang lain. Yang kedua mus'idun nafsahu wa ghairuhu, yang membahagiakan dirinya dan juga membahagiakan orang lain. Satu itu dia wahumud da'una al-khalqa ila Allah subhanahu. Itulah mereka ad-da'una al-khalqa ila Allah, yang mengajak makhluk ke dalam Allah Subhanahu
zahiran wa batin. Zahir batin. Dirinya yang menghargai, orang lain bukan. Itulah yang disebut dengan al-fahmu al-khalqa ilallah. Kadang kalau ada ilallah At-ta'amna al-khalqa ilallah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, muhlikun nafsahu muslimun ghairuhu. Muhlikun nafsahu, membinasakan dirinya tapi orang lain dibahagiakan. Muslim. Yang ketiga apa? Muhlikun nafsahu, dirinya dibinasakan tapi muslimun ghairuhu, orang lain dibahagiakan. Kayak berita. Jadi dibakar orang lain kan lama ngantuk. Makanya kalau kita nanti kalau ispat nanti kayak lampu itu bisa dari positif bisa bisa di sini. Yang ketiga muhlikun nafsahu muslim ghairuhu, yang itu wa huwal ladzi yad'u ilal akhirah, ngajak ke akhirat. Tapi wa qad rafadal dunya fi zahirihi, dia melepas dunia pada zahirnya. Jadi zahirnya kayaknya akhirat kamu gitu. Jadi muhlikun nafsahu muslim ghairuhu wa huwa alladzi yad'u ilal akhirah, itu yang mengajak ke akhirat. Kayaknya rafadul dunya fi zahirihi, melepas dunia pada zahirnya. Kayaknya dia itu akhirat banget temen ngomongnya. Ngomongnya apa? Kayaknya akhirat. Itu kan tahunya cuma di panggung aja, rumah tangganya nggak tahu. Jadi nggak cukup pernah di panggung ya, nginep dulu seminggu di rumahnya. Kerjaan bagaimana? Bangunnya siang kemana? Ya. Jadi kelihatannya akhirat panggung dia. Padahal malamnya juga nggak tahu dalamnya. Ngomongnya subhanallah, alhamdulillah. Iya, astagfirullah. Itu mah doa juga. Nah, jadi ada itu dilihat aja, semuanya dilihat atau diit apa yang terletak dari saya tadi. Saya ingin menyambung dengan beberapa tadi ya. Yang pertama, muhlikun nafsahu wa ghairuhu, membinasakan diri dan lain-lain. Yang kedua, muslimun nafsahu wa ghairuhu. Inilah yang masuk dalam firman Allah sallallahu innama yahsallaha ulama innama yahsallaha min ibadihi ulama. Boleh ulama. Innama yahsallahu min ibadihi ulama. Boleh. Hah? Entar saya. Ini nama yahsallaha. Ini maknahu yang suruh patir ayat 8.
Qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi ulama innallaha azizul ghafur. Hanya saja yang takwa, yang takut kepada Allah hanya ulama, hanya maknanya al-khasyah asyadul khawf. Khasyah itu sangat takut, sangat Walidhalika khassal ulama fi hadhihi al-ayat ay innama yaqulu min ibadihi ulama'u allazina alimu qudratihi wa sulqanihi. Faman kana a'lama kana akhsha lillah. Siapa yang lebih alim itu lebih takut kepada Allah. Qala Ibnu Abbas fi tafsir hadhihi al-ayat ayat man alima sultanahu wa qudratahu wa mulkahu. Orang yang tahu kekuasaan Allah itulah ulama. Wa qala Zamakhsyari al-muradu al-ulama allazina alimu bi sifatihi wa 'adlihi wa tauhidihi wa ma yajuzu 'alaihi wa ma la yajuzu 'alaihi fa'azzamuhu wa qaddaruhu wa khashawu haqqa khashyatihi wa ma ziddada bihi ilman izdada minhu khawfa. Kenapa sangat takut? Karena sangat tahu dengan sifat-sifat Allah, sangat tahu dengan keadilan Allah, sangat tahu dengan mentauhidkan Allah dan apa yang harus dan apa yang tidak harus. Wa man izdada bihi ilman izdada minhu khawfa. Tambah ilmu tambah takut. Orang aman Syekhona wali santri kalau dia nggak kenal Jakarta, kayaknya mana Pak? Mana? Kayaknya ditanya, kayaknya mana kayaknya? Kalau dia nggak tahu, nggak kenal, mana dia bisa? Itu dia itu baru dia sebutkan ya. Tadi anda mah ini sepelain mungkin ya, karena dia nggak kenal. Salut. Dia kenal juga kalau dia nggak tahu ilmunya setinggi apa dia masih bisa main. Tapi kalau dia tahu ilmunya, minta dulu. Dia kira. Iya, salah tingkah. Iya. Itu saya juga ngerasain kayak kayaknya mana nih? Karena saya di pon, di masjid, yang di masjid apa saya? Makanya tanya, kayaknya mana? Orang jangan tanya. Karena saya nggak pantas kayaknya. Gampang gitu. Kayaknya begitu. Gampang gitu. Ya kumpul. Iya. Ala qadri ilmil mar'i ya'zumu khawfu. Sekedar ilmunya seorang maka dia bisa menjadi besar rasa takutnya. Fala alima illa minallahi khairu. Enggak ada disebut orang alim kalau enggak takut sama Allah. Balik ke yang masuk surga hanya yang takut kepada Allah. Ini jadi ada pertanyaan di dalam syarat iya sih. Wa fi ayyamis istighali ala imamil allama Syarafuddin Abdurrahman Isa As-Samawi hadara rajulun biddarsi. Jadi di dalam kajian, di dalam daras itu ada yang nanya pertanyaan begini kepada Imam Al-Allama Syarafuddin Abdurrahman Isa As-Samawi hadara rajulun biddarsi. Qala khasyatullah maqsuratun 'ala ulama bi qadiyatil kalam. Dengan mafhum kalam dengan cerita dengan obat bahwa ya takut hanya ulama. Sedangkan surga hanya buat orang yang takut kepada Allah.
Misalnya zalika liman khasyiya rabbah. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati jazaohum inda rabbihim jannatul adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha radhiyallahu anhu wa radu an zalika. Ini surga buat siapa? Yang takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah siapa? Ulama. Itu ulama itu surga. Kita enggak. Kata murid yang nanya di majelis. Jadi al-jannah itu dari ulama khosatan. Jawabannya apa? Yang lain yang hadir pada diam. Jawabannya apa ya? Pasal kata jamin mengabarnya. Pada bahasa innal murada minal ulama al-muwahhidun. Yang dimaksud dengan ulama adalah al-muwahhidun, ahli tauhid. Yang ma'rifah dengan sifat Allah, yang ma'rifah dengan af'al Allah. Dia masukin surga, yang mana dia masuk surga? Ya. Itu urusan dia. Yang cuma modalnya 25 syahadat doang dimasukin surga, itu hak siapa? Allah. Jangan dibilang nggak masuk akal. Akal kita belum sampai. Masuk akal orang cuma 25 syahadat doang masuk surga. Itulah dari karena Allah itu yang fa'alun lima yurid. Dia melakukan apa saja seenaknya. Allah fa'alun lima yurid. Nggak boleh diprotes, nggak boleh diprotes. La yus'alu amma yaf'alu wa hum. Jangan ditanya apa yang Allah lakukan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Itulah Allah. Di anna may yaf'alu ma yurid min ghairi mubalatin yajibu an yakhafa minhu ayyukhafa. Karena yang melakukan apa yang dikehendaki tanpa peduli, Allah tanpa peduli, mempunyai alat awak semua menjawab ketika ditanya alas nabirubikum qalu tapi pada waktu itu diterangkan 999 jurusan neraka, 1 ke surga. La ubali, saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Jadi 1000 orang, 1 yang masuk surga. Allah menjadikan minal qalil. Allah jadikan kita rombongan yang sedikit. Allah menjadikan li minal qalil. Allah menjadikan li minal qalil. Siapa yang membuat rumah, siapa yang melakukan satu peduli? Allah. Ya, kalau normally bisa itu kalau dia namanya kalau mayoritas yang buat rumah, ini ya ini buat info apa nih? Jadi yang masuk ulama apa? Al-muwahhidun. Innal murad min ulama al-muwahhidun wa anna jannah laysat illa al-muwahhidin allazina yashammu wa ta'ala. Dia takutnya itu, takutnya ulama, sama takutnya kita dia beda. Kalau dia asyad dulu, khusyuk Tuhannya asyad. Kita takut sama Allah nggak? Takutnya kadang-kadang melaju. Ya Allah, kata ulama lebih banyak takutnya. Sama, takutnya sangat. Karena sudah makrifat dengan sifat-sifat Allah tadi. Ya. Sifat Allah. Ya, keadilan Allah. Dia sudah terguna. Banyak makrifatnya. Memang apa itu ayat namanya itu prioritas saja karena apa yang merupakan ahli surga itu terutama ahli ulama.
lebih prioritas, sedangkan yang umumnya daripada inalajin amal soleh itu umumnya. kan innalladzina amanu wa amilus sholihati inna lanutiikum ajra man ahsana amala. Iya, sedangkan yang masyarakat bawah itu hanya prioritas sosial. Jadi selamanya alladzina amanu Israel wa amilus yang ulama termasuk Termasuk cuma ada itu prioritas. iya karena memang kita disuruh apa? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Allah tanya ulama, itu ulama itu adalah ulama yang amil, ulama amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya itu prioritas. Ulama amilin, ya. Ulama amilin, ulama amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya prioritas. Maka pakai tim nama ya. Tapi di sini hasolnya itu tidak menutup yang lain. Kalau ditutup yang lain berarti kalau bukan ulama itu bahasa. Ilmu surga itu dimana khosyah apa? Jadi khosyahnya ini ada tingkatan. Ada ma'ilah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Itu yang menjadi prioritas. Itu ulama yang muslimun nafsahu wa ghairuhu. Oke, boleh ya. Kalau diperluas dari pernyataan tadi nama yang Allah dan al-muwahhidun, bahasa al-muwahhidun, pokoknya mentauhidkan Allah, dia yang masuk surga. Kalau diperluas, ada di dalam kitab hadis kasus bahwa seseorang yang nggak bagus, ya, tidak ibadah dan sebagainya, kemudian disisa habis-habisan, Nabi langsung koreksi, artinya matanya semuanya anggota tubuhnya maksiat, tapi kata Nabi, coba kau buka mulutnya dan kemudian letakkan di ujung lidah itu ya, ke langit-langit, dan itu ada kalimat thayyibah la ilaha illallah wahidun. Ya. Yang saya maksud saat itu juga terhindarlah dari siksa Allah. Satu. Tapi kan kalau diambil dari satu hadis, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Nah ini mungkin illa man aba dulu. Nah ini mungkin pernyataan dia yang tadi prioritas utama adalah ulama, tapi ada kosnya itu adalah ada bagian yang juga masuk surga. Cuman karena illa man aba, mendem dulu kali kayak gitu ya. Masalah orang mati belum sempat tobat dari dosanya. Ya. Apa mendem dulu di neraka? Ya, apa langsung ke surga? Ya. Saya nggak bisa nentuin soal ini. Wa yang mau dalam yantuk min zambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Sedang mati belum sempat tobat dari dosanya, urusannya kita serahkan kepada Allah. Insya'a'a. Kalau dia mati langsung surga. Hak Allah. Bisa apa? Kalau dia mati, kalau dia siksa, itu urusannya kita serahkan kepada Allah. La nunazzilu ahadan jannatan wa la nar min tilqa'i nafsihi. Kata Imam Nawawi dalam kita nggak boleh memvonis orang dia surga atau neraka. Hatta sekarang misalnya dia masih kafir, maka ente tidak boleh. Kalau dia tobat, omongan kita jadi apa? Kosong. Kalau kafir, kalau mati kafir neraka. Nah iya itu. Kalau dia masih berada imannya, tadi yang dilidah ada kalimat thayyibah, mungkin karena kondisinya lemah, kan juga bisa berlabi juga, ya. Tapi ada hatinya itu, ya, atau gerak lidahnya itu terbaca adalah kalimat thayyibah, itu mungkin
berarti masuk orang yang al-muwahhidun. matinya bertauhid, insya Allah. Masuk ke dia ya. Ya, kalau kan tidak semua orang begitu akhir hayatnya minta bermusyahadat, tapi dari amaliyahnya ini kejadian mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan mengucap kalimat syahadat. Mengucap itu lihat kondisinya, kondisi ada orang yang meninggal mereka masih hangat karena kondisinya siapa sehat, ada yang udah sakit kelamaan rumah badannya mungkin mengucapnya udah enggak hati ada ini. Jadi kalau ditakdirkan itu matinya beriman, sholat. Apakah sholatnya langsung apa enggak? Urusan Kali ini tak kerintik. sudah dibilang tadi kita harus wal jamaah, tidak boleh nakal. Itu dari ahli sunnah menghasil ahli sunnah wal jamaah kita ini adalah Tahawiyah. Kalau Imam Tahawi, nahnu la nunazzilu ada jannatan wa la naran min tilqa'i nafsi. Boleh mempolis orang itu surga atau neraka. Kecuali yang Allah sudah sebut surga atau neraka. Kecuali yang Nabi sudah sebut 10 orang sahabat masuk surga. Kita itu ngomong. Nampak tiada Abu Lahab. Ya udah kita ngikutin karena udah jelasin sama Quran. Kalau yang belum dijelasin, Jangan pakai rekan-rekan. jangan pakai apa saja. Akal. Maaf, itu sama aja hadis yang ini kayak agak masalah lagi nih. Matan mati oleh syirku bila syai'an da falajen aku inzana isarafa wa inzana wa isarafa. Hadis itu siapa saya bilang masuk. Oh iya di muka hadis lah. Pokoknya hadis lah. Itu pilihan. Itu udah masyhur itu hadis. Itu asa Hadis gitu. Muslim enggak. Gini. Tadinya hadis itu ditanya sama ini saya sampaikan ya Rasul, jangan izan lihat takilu, kalau disampaikan bertawakal aja. Kan modalnya 25 syahadat doang. Izan lihat takilu, kalau ente sampaikan orang pada apa? Tawakal, modalnya cuma 2 kalimat. Lama-lama disampaikan juga sama hadis. Kalau nggak disampaikan namanya nyemunyiin. Akhirnya jadi ente tahu hadis. Wa inzana wa walaupun dia zina, walaupun dia mencuri, karena di matinya dalam keadaan ada masalah dia masuk surga yang langsung enggak itu urusan Allah enggak. Wa inzana karena zina itu keluar dari iman apa enggak? Keluar. Orang zina keluar dari iman enggak? Keluar. Emang ada hadis segini juga la yazni wa huwa mu'minun kan gitu. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Jadi orang yang zina berarti enggak beriman. Orang yang mencuri berarti enggak beriman. Itu makna zahir hadis itu. Kita hadis wal jamaah, dosa itu tidak keluar dari iman. Bunuh itu tidak boleh. Yang keluar dari iman itu kalau dia menganggap halal yang sudah mujma' alaih. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang zina ketika dia beriman. Berarti ketika dia beriman, enggak zina. Ketika dia zina berarti imannya. Wala yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah mencuri oleh mencuri dalam keadaan beriman. Ketika dia mencuri berarti tidak iman. Itu zahir hadis begitu. Ya. Mungkin itu hanya makna Kami jumhur ulama kemarin begitu. Tetap beriman cuma dosa besar. Ya. Tetap beriman cuma Dosa besar. dosa besar. Tidak boleh. Kalau dia anggap zina halal, nah itu bro mengingkari yang mujma' alaih. Mengingkari yang mujma' alaih itu ya. Salat pada waktu nggak wajib, nah itu baru mengingkari yang mujma'. Jadi nggak bisa dipukul rata
omongan itu perbedaan adalah merupakan keniscayaan. Jadi boleh-boleh saja beda. Apa termasuk zina? Boleh beda pendapat? Enggak. Itu yang masalah ijtihadiyah. Masalah yang ikhtilaful ummati rahmah itu masalah apa? Ijtihadiyah. Jadi yang boleh. Tapi kalau masalah yang tadi, masalah yang qat'iyah, masalah yang sudah mujma' alaih nggak bisa ditoleransi perbedaan. Jadi semuanya itu boleh beda, ya boleh beda mana gitu. Ya, itu. Jadi jumhur mengatakan itu bukan keluar iman, tapi dosa besar. Imannya tetap ada. Imannya tetap ada. Gimana gitu? Ketika Bersih nah dulu nggak dihalalin dan nasa haram sampai kiamat. Dulu kan sahabat kalau perang agak bawa pidi Ya. kan bisa sebulan ya. Orang itu kan jadi ada dispensasi gitu, boleh diusulkan kalau itu. Nama kayak para mau rasul. Terus ke depan tahun berikutnya diharamkan sampai abad karena satu perempuannya kasihan tinggal itu Ya. iya dua anak itu laki-laki kawin kontrak kawin pesir biasa. itu yang kawin kontrak kawin pesir kawin kontrak. Jadi yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mislu dzurratin minal iman. Kalau masih ada imannya, seandainya Allah ambil neraka, ini bakalan keluar. Makanya orang kafir itu kan rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ketika orang mukmin yang maksiat keluar dari neraka, kata orang kafir, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Coba dulu, ya saya beriman, berubah. Andai kata dimasukkan dulu ke neraka, tapi ada sejenis daripada iman, dia bakalan keluar. Andai kata nggak mampir lagi juga bisa. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Maulud. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Cuma modalnya dua kali nasihat. Sulusun yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Sulusun ya'tuna bi dzunubihim wa khatayahum fayaghfiru lahum. Wa sulusun ya'tuna bi dzunubihim wa khatayahum fayaqulu Allahu malaikat izhaqu fazinuhum. Nah malaikat itu coba timbang-timbang. Lu timbang nggak ada kebaikannya, cuma ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fayaqulu malaikat adkhiluhumul jannata bi rahmati. Cuma modalnya dua kali masalah doang. Masuk surga dengan rahmatku. Modalnya dua kali masalah. Buka lagi, itu kan kita apa itu tadi? Mau deh berjanji. Tiba ya. Tiba. Buka lagi itu Fathul Marjiyah syarat jawab tauhid. Namanya hadisul di toko. Di toko itu kertas tulis sebenarnya dua kemudian amal buruk seberat apapun kalau ditimbang sama itu masih beratan nama Allah. Jomplang Masih beratan nama. Tapi yang masuk surga kayak gitu siapa orangnya? Gak semuanya. Gitu. Ini yang jadi disuruh takut kita mau begitu. Tapi yang masuk surga
seperti itu yang modalnya cuma 2% syahadat. Siapa orangnya? Tidak semua orang yang dikehendaki oleh Allah saja. Ya maksudnya jangan asal gitu loh Pak. Oke, kira-kira aja. Buat kira-kirangin ya di alam itu susah, tapi jangan bilang apa yang masuk surga begitu? Siapa orang yang dipilih? Itu yang dirahasiakan sama Allah. Ada ilmu jannata berapa nanti? Jadi ada dalil udhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian surga dengan sebab amal. Ayatnya jelas ya. Tapi ada hadis la yadkhula. Tidak masuk seorang surga dengan amalnya. Enggak masuk surga seorang oleh amalnya. Masuk surga dengan amal. Wala anta ya Allah, engkau gitu. Iya orang illa ayyatagumman untuk rahmatu. Keserahman. Ini kalau kata gue sengaja tawaran aja itu. Masa yang jamin masuk surga nggak masuk surga? Yang jamin 10 orang jangan masuk surga. Masa yang jamin nggak masuk surga? Dan ada hadis ini ahsakum wa aqakum, ini aqakum wa ahsakum billah. Nabi ngaku dia paling takwa. Jadi ngaku paling takwa kepada Allah, ngaku takwa kepada Allah, boleh apa enggak? Itu Nabi tadi. Boleh buat Nabi mana? Buat itu juga boleh kalau ada hubungan. Harus pantas maksudnya. Kalau pantas. Pantas nggak kalau kita ngomong gitu? Enggak, jangan. Sama juga orang kaya ngaku kaya boleh nggak? Boleh. Boleh. Saya orang paling kaya. Siapa? Sahabat. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dijenguk dia lagi sakit itu sudah yang mendekati mati lagi. Kata dia apa? Rasul, sakit saya seperti ini. Ana zumalin wala yarisuni illa ibnatun. Saya orang kaya. Saya orang yang dapat waris cuma perempuan aku. Atas aku susah malik. Saya mau sedekah 2/3 harta boleh enggak? Lah. Kasyatru ya Allah. Lah. Asulus kasir. Mau kabir. Innaka anta darwarastaka agniya khairun min anta lahum alatan yatakaffarun nas. Artinya Nabi mengharapkan pikiran juga tuh anak masih punyanya. Ya, selain dari tauhid ya kita anak pikirin masa depan itu anak. Kalau kebanyakan ngamal ntar anak jadi minta-minta. Pantas itu kalau orang kaya ya kesusahan ya kayak enak. Kalau udah susah sih biasa susah. Langganan. Nah, kalau alim boleh nggak? Ngaku saya nih alim, boleh nggak? Boleh pada orang yang bodoh. Sama yang pantas. Siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mencalonkan diri jadi menteri pangan di Mesir. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Rabbi, ya Allah, ij'alni ala khazainil ardi, jadikan saya memegang perbendaharaan bumi. Inni hafizun alim, saya bisa jaga. Nanti saya mampu. Jadi ada kemampuan boleh nyalonin gubernur, nyalonin RT, RW dengan maksud untuk memperbaiki dan nggak ada yang bisa kayaknya paling bagus RT apa nyalonin kalau ada kemampuan dari ini kemampuan sebetulnya udah secara isyarat secara hal itu udah dilaksanakan. Misalnya kita mampir ke rumah guru itu ada usaha di pintu guru jadi ada lagi pasang merek tahfizul Quran, pasang merek ya guru ada ya apa kalau tidak ada kemampuan apa ada kemampuan. Jadi kalau orang mengatakan bahwa setiap orang yang merasa benar mengaku benar dia bukan orang benar gitu.
Itu masih dikoreksi oleh orang. Siapa yang ngaku paling benar, dia bukan orang benar. Ya emang udah ketahuan pendapat itu sesuai dengan Al-Quran ya, dengan hadis dan udah akoku, asaku, udah alam. Boleh aja. Boleh kalau maaf yang kalian mengkolak anak alim bahwa jadil gitu. di Ihya. Iya. Iya. Imam Ghazali kata, man qala ana alim bahwa jahil. Siapa yang mengatakan saya orang alim, maka dia jahil. Itu kata Syekh Abdullah Al-Harari mengkolik pada ayat Quran, inni hafizun. Itu boleh ngaku alim, maka yang ada dia ditolak oleh Syekh Abdullah Al-Harari. Mengkola anak alim bahwa jahil ditolak. Dan Syekh Abdullah Al-Harari berkata, karena mengkolik dengan Al-Quran tidak ada yang ala pada yang arti ini hafizun alim itu lebih sulit. Saya jawab tapi nggak ada Syekh Abdul Harun. Saya jawab sama murid-muridnya. Itu kalau ada Imam Ghazali, mungkin Imam Ghazalinya ngelawan. Disalahin begitu, kenapa? Ada makalah gitu. Kullama zada ilman, tapi ya tambah ilmu tambah kita kalau nggak ngaji bodoh kita nggak kelihatan kan. Begitu kita ngaji ya masih banyak yang kita nggak tahu. Iya, jadi tambah ilmu tambah siapa yang ngaku alim itu jahil. Berarti apa? Tambah ilmu tambah bodoh. Kalau anak alim bahwa tambah ilmu tambah ini saya tambahin ilmu ya. Boleh nggak dibacain nama ya sallahu min ibadihi ulama? Boleh nggak? Boleh, boleh. Ya. Ya bagaimana kayak aja jauh. Bagaimana kayak aja. Jadi Nusantara, sama satu guru, satu ilmu dan ganggu. Boleh, kalau ada ilmu juga. Ini sekedar apa namanya? Sharing. Keilmuan aja ya. Ya. Jangan roh mampus. Jangan roh mampus. Saya lagi baca Jamul Jawami, saya sendiri belajar Jamul Jawami itu dapatnya innama yasallahu min ibadihi ulama. Allah takut sama ulama. Bisa plain kan yang ngomong. Innama yasallahu wa fi qira'atin. Di dalam satu qiraat bacanya wa quri'at innama yasallahu bi rabbil jalalah dengan membaca rofa lafaz. Jadi innama yasallahu wa nasbil ulama menasabkan lafaz ulama. Wa hiya qira'atu Umar bin Abdul Aziz. Bacaan Umar bin Abdul Aziz. Ini khalifah yang paling lama. Wa Abi Hanifah bacaannya. Wa hiya qira'atu Umar bin Abdul Aziz wa Abi Hanifah al-Imam. Wa la ibrata bi qaulil Halabi. Wa fi hibsi al-ba'd ulama annahu Abu Hanifah ad-Dailumi sahibu kitabin niyat. Wa inna sahibu kitabin niyat laysat anhu qira'atu masyhurah. La ghairu wa lam yasahih biha. Thumma inna laka hadhihi qira'ah anna al-khusya ila man takun isti'arah wal makna innama yajulluhu wa yu'azzimuhu. Makna Allah takut sama ulama maknanya bukan takut beneran. Yajulluhu wa yu'azzimuhu, membesarkan ulama. Martabatnya besar.
Inna ma yajuruhum wa yuhasibuhum. Wa min lawazimil khasyah at-ta'zim. Orang kalau takut ada ta'zimnya. Ya. Kayak pun hadza min qabil maghlub wa lazim. Nah ini susul di ithab syarat mungkin syarat iya mungkin juga itu dari yang saya baca itu kalau di Jamul Jawabik riwayatnya sas masyarakat sas bukan masuk itu tapi maknanya membesarkan bukan Allah takut sama ulama bandingannya boleh kita bandingin Allah nggak bisa dibandingin ente takut begini nggak Pasti. takut Di sini. kalau nggak takut nggak sayang jadi takutnya sama istri karena sayang namanya kalau di sini khauful ijlal ditanya namanya itu khauful ijlal kenal di dalam khauful ijlal takut bisa kan Oke, maaf. Mungkin maaf ya saya hidup bisa kan Nggak apa-apa, Ki. Ya. Nah, lanjut, Ki. iya itu profesor doktor kalau orang pada kuliah aja tunjuk ya iya ini rektor ini itu di rumah dia ceramah sama bininya Iya, Pak. di rumah dia ceramah sama bininya takutnya takut apa? Takut dihambat gitu perempuan sih ya kenapa kenalin perempuan bukan sama laki yang kuat ya kenapa takut ya karena itu ada Wa'adzibahum. taksim ya cinta ya, maksudnya kita baca ini maaf kayak tadi maksudnya takut kata Allah, ini bawa mereka di hadapan Allah. iya mansilah iya Ya, ya, lanjut. tinggal baca doang dari mah kita cepat aja Wahum firaqun ulama ada beberapa golongan firqatun minhum lama ahkamatil ulum as-sa'iyah wal aqliyah tata'ammaku fiha wastaqulu fiha wa ahmalu tafaqud jawarihi wa hifdhuha anil ma'asi wa ilzamaha ta'ati wa qatarru bi ilmihim wa dhannu annahum innallahi bimakanin wa annahum qad balaghu min al-ilmi balaghan la yu'ansibullahu mislahum bal yuqbalu syafa'atuhum fil khalqi wa la yutalibuhum bi dzunubihim wa qatayahum. Segolongan dari mereka ulama tatkala sudah kuat ilmu saranya, ilmu akalnya nah cukup mereka mendalami padanya ilmu syara dan akal didalamin wastaghalu biha mereka pelajari dengan dia sibuk mempelajari dengan dia wa ahmalu ilmu sudah dalam tapi mereka itu membiarkan meninggalkan mengoreksi anggota-anggotanya menjaganya dari maksiat juga kagak melazimkan taat, membiasakan taat juga kagak ilmu doang dalam waktu bi ilmihi mereka tertipu dengan ilmu mereka dan mereka zonu menyangka annahum indallahi makan dia menyangka dalam ulama dia punya kedudukan di atas wa annahum qad balaghu minal ilmi sudah sampai ilmunya mablaghan sampai kepada sampainya yang tidak mengazab Allah. Ya Allah udah mengazab dah. Ilmu saya udah tinggi. Balu syafa'atuhum bahkan Allah terima syafaat. Kalau yang balu syafa'atuhum fil khalqi pada makhluk. Kata dia wala yuqalibuhum bi dzunubihim dengan dituntut dosanya. Belajarkan ilmu, belajar mengajar, pahala. Itu udah nggak dituntut tak dengan dosa mereka waktu kesalahan. Wahum makrurun. Mereka itu termasuk makrurun. Sebab innalladzina amanu wa amilus sholihat innalladzina amanu wa amilus sholihat makrurun. Amanu terlihat. Amanu ya
Tapi ambil solihat mana? Nggak ada. Ngandelin ilmu aja ilmu. Kalau ditanya itu kupasannya rinci banget. Mendalam bener itu. Mendalam bener. Tamak. Oh ngobrol. Fainahum law nadaru bi'ainil basira la'alimu anna al-ilma ilmani ilmu muamalatin wa ilmu mukasyafah. Kalau mereka memandang dengan ainul basirah, bisa mereka tahu bahwa ilmu ada dua, ada ilmu muamalah, ada ilmu mukasyafah. Ada ilmu muamalah, ada ilmu mukasyafah. Muamalah itu dibagi dua, ada muamalah tentang zahir, ada muamalah ilmu muamalah tentang batin. Jadi ilmu muamalah ini kita kalau yang cepat paham kan ilmu muamalah seperti dagang, jual beli, sewa menyewa, ya. Teorinya ada. Tapi kalau kita lihat di sarahnya dia itu ilmu muamalah ada tentang yang zahir itu seperti kita wudhu kan zahir, sholat itu zahir, ya zahir. Maka kata Habib Lutfi ceramah di Al-Quran, kita baru ada yang baru bisa wudhu zahir, tapi wudhu batin bisa. Wudhu zahirnya itu dari buka tangan, kepala, kaki dan yang tambah sunnah-sunnah ini zahir. Wudhu batin bersihin jiwa kita batin. Karena kita mau menghadap Allah harus bersih zahir batin. Bayangkan kalau udah bersih zahirnya pakaian tempat baru. Tapi ini masih ada rasa hasut sih, mungkin tadi batinnya belum. Nah, yang wudhu batin sih susah. Jadi itu termasuk ilmu muamalah, karena ada muamalah. Kayak dalam muamalah sama kholik sama pencipta. Mukasyafah ini masalah sudah batinnya dari hati. Batinnya dari hati. Karena hati ini ada ilmu yang sampai ke luar hati, ada ilmu yang sudah ke batin hati. Ada cintanya yang masih di luar hati, ada cintanya yang sudah dalam hati. Ada imannya yang masih di luar hati, ya iman juga namanya. Itu jenis semuanya masih iman. Ada yang imannya sudah ke dalam hati. Ya, itu. Lain kana imanu fi zahiril qalbi ahabballahu hubban mutawassiton. Kalau imannya masih di luar hati, cintanya biasa-biasa sederhana aja. Tapi wa in kana iman fi suwaida al-qalbi, kalau imannya sudah ada di hitamnya hati, ahabballahu hubban ghaliban. Seperti sabab hubban. Cintanya sudah melekat. Kayak kecap di oncom, nyerap lah. Banget. Kecap di oncom pisahin apa? Jadi supaya paham aja. Tak menggunakan paham. Tapi kalau kecap di tahu, kita pelak masih. Tapi tergolong cinta itu adalah tingkatan. Seperti cinta pernah cinta lah. Kita bilang cinta, kafir kita. Tapi kalau kita bilang cinta, kalau pantas. Itu kata Kubailminnya adalah Iza qila laka adhibullah paskut. Kata Imam Kubail, ada yang bertanya, cinta nggak mau diam aja kan? Kenapa? Kalau saya jawab iya, takutnya sesuai dengan perbuatan. Kalau saya kagak, kafir. Itu pilihan Kubailminnya. Tapi sebelumnya kalau jawab cinta, cuma cintanya presentasinya gitu. Ya. Masa nggak ada cinta? Ya, adalah cinta kita berbeda, cuma presentasinya berapa. Itu matannya mana? Qala Ibnu Umar, taksir ila qaw anta tuzhiru hubbahu. Hadza la umri fil fi'ali bari law kana hubbuka shadiqan la ataqtahu. Innal muhibba liman yuhibbu mutim. Wong ceramah kan begitu. Ya.
Kalau ente benar-benar cinta, ikutin. Taksil ilaha, kau maksiat kepada Allah wa anta tuzhiru, kau menzohirkan cinta. Hadzalah umri fil finali badiku, demi umurku. Ini perbuatan yang aneh. Badiku. Lau kana hubbuka shadiqan la tahu. Kalau cinta benar, itu nurutin. Karena kalau cintanya benar mah bawa kemana tuh jadi aja. Inti lagi. Ya iya. Indah yuk, indah. Lau kana hubbuka shadiqan la tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Wah, yang cinta itu nurutin ya, nurut. Kalau itu dimaknain secara letterlek aja gitu, kayaknya masuk bapak kita itu, karena masih banyak yang kita langgar ya, banyak yang masih kita maksiat. Maka harus dibarengi dengan masalah kadar cinta itu. Beda kadar cinta sama Allah itu sama dengan kadar iman itu kepada cinta pada Nabi. Di Hosea itu adalah arti kata. Lanjutan dari apa itu tadi saya sambung dari mana? Kecap dan oncom kayak. Iya. Inkan al imanu fi zahiril qalbi ahabba Allah hubban mutawassiton. Cintanya masih di luar hati, ya sederhana. Tapi inkan al imanu fi suwaida al qalbi, kalau imannya sudah ada di dalam hati, ahabba Allah hubban balighan. Sabaqah hubban. Cintanya juga melekat. Bagi kita mau oncom. Jangan pakai apa namanya, kucing sangat coklat ya. Gue cecek nakalan deh kayak dulu ke sekolah itu, cecek jalan juga sebenarnya. Jadi ada ilmu mukasapa ini ya, sudah masalah batin, masalah yang di dalam batin. Jadi mukasapa ada mukasapa bil ilmi, mukasapa dengan ilmu. Dari saking keilmuannya dalam, jadi bisa nebak omongan orang udah rapi juga. Nebak. Paham duluan karena mukasapanya dengan ilmu. Mukasapanya dengan ilmu. Lalu mulai khotbah juga dari ayat dari hadisnya. Ya tahu dia juga ngomongin ini. Saya udah baca. Udah konkila makila insib kon wa inkaziban. Yang dia omongin udah diomongin duluan. Ya, yang benar yang salah yang salah. Konkila makila insib kon wa inkaziban. Ya, itu mukasapa dengan ilmu. Mukasapa dengan dari keseringan. Ya, oh ini laki. Yang sini, oh ini perempuan. Dari segi keseringan jadi ilmu. Tapi itu ilmu apa? Tajribah itu namanya tajribah. Jadi ada mukasabah dengan ilmu, ada mukasabah bil hal, ada mukasabah bil tauhid. Wa huwa ilmu billah, yaitulah ilmu billah ta'ala wa bi sifatihi. Ilmu dengan kenal Allah dan kenal dengan sifat-sifatnya. Fala Buddha dari Buddha ya. Ulama ilmu billah al-saudara. Fala Buddha min muamalah litatimmal hikmah al-maqsudah. Wahia al-mu'amalatu bi ma'rifatil halal wa haram wa haqqin nas al-madhmumah wal mahmudah. Yaitulah muamalah dengan mengetahui yang kalau cuma mukasabah nggak bisa kalau enggak dibarengi dengan muamalah untuk menyempurnakan hikmah yang dimaksud biar sampai ke mukasabah, yaitulah muamalah dengan mengenal halal haram, mengenal akhlak jiwa yang tercela. Yang tercela itu apa? Takut susah, haul faqr, suktul makdur, murka sama takdir, al-ghil dengki, al-hasad asud, hikib, bis, tipu daya, tolakul mulu, gila hormat, ya. Ada ke? Ada. Gila hormat, yang dari disebut, dari temen yang terhormat yang disebut, ya pulang aja. Hanya ada yang langin. Kalau itu, kalau lupa.
ngambek. Mau saja. Dari Ya. Maunya selalu di depan aja kayak bawang goreng. Bawang goreng kecil mau di atas aja. ya. Kalau mau dia jadi anggota nggak mau, dia ketua aja ketua. Nyakit itu. Kalau bolu bungkus sana pengen dipuji, ubit ulil bapak, pengen abadi ya jadi penguasa. Ria, kibir itu penyakit-penyakit ya, akhlak yang tercela, ya, permusuhan, ya, bugdo, marah, trauma, makin. Wal mahmudah, sabar, syukur, takut sama Allah, ngarep, redo, ya, takwa, menahan sakok, mengenal nikmat dari Allah. Ihsan, husnuzon, husnul khuluq, husnul muasyarah, sidik, ikhlas, itu sifat-sifat yang Mudah. ya, sifat-sifat yang wa masaluhum masalu tabibin yutabbibu wa yarahu wa alilun qadirun ala tibi nafsi falam yaf'al. Perumpamaan mereka ulama-ulama yang model tadi itu, model tadi apa itu? Yang cuma ngerti sara dan hukum sara dan ilmu sara ilmu akal, ngertinya sampai mendalam, itu dia nggak gunakan ilmunya itu, dia nggak lanjutkan dengan melaksanakan mempraktekkan ilmunya, dia praktekin ilmunya, kalau ditanya tahu. Itu sama dokter ngobatin orang sakit, dianya sakit. Dokter ngobatin orang sakit, dianya sakit. Masaluhum tabibun yutabbibu ghayrahu wa huwa alilun qadirun ala tibbi nafsihi falam yaf'al. Sumpama dokter yang mengobati orang lain, dianya sakit, mampu di atas mengobati dirinya, tapi dia enggak lakukan. Wahal yang dawa bil wasfi, apakah berguna itu obat dengan menyebut sifat-sifatnya aja? Kalau sakit ini obatnya ini, sakit ini obatnya ini. Apal dia tuh, apal obatnya ini, tapi dia sendiri sakit jangan obatin. Qadirun ala tibbi nafsihi falam yaf'al. Dia punya ilmu dia ngamalin. Lu bertanya tahu, hai hata layan mau dawa, kagunanya itu obat illa man saribahu pada kimia, kecuali orang yang minum setelah kimia. Setelah apa? Dijaga. Kimia. Kalau mau dagang obat cambang, orangnya harus amangan. Kalau mau dagang obat orang supaya gemuk, dianya harus Jadi urus banget. Obat gemuk, obat cambang, dianya kagak. Dia mau ngobatin orang sakit, dia sakit. Nggak ngelaku itu obat. Itu udah dilakuin sama Buddha Isi Jamil. Iya, ya. Tersebut dawali sisaqamuna kaima yasiru bihi wa anta sakim. Itu yang mulanya ya ayyuhar rajulul mu'allimu ghayruhu halla li nafsi kana zat ta'lim. Tersebut dawali sisaqamuna kaima yasiru bihi wa anta sakim. Dia malah bisa sehat kan saya sakit. Artinya kita nih kalau ngajar doang, drama doang, yang kita ngamalin, kagak masuk hati orang. Bener. Wa qalu an qouli ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa lam yaqul man ya'lamu tazkiyataha wa kataba ilmaha wa 'allama an-nasa. Allah berfirman, sungguh beruntung orang yang membersihkan diri dari dosa, orang yang membersihkan diri dari syirik, dan sungguh rugi orang yang dasaha, orang yang mengotorinya dengan maksiat.
menyembunyikan dirinya dalam maksiat. Akhfa nafsahu fil ma'asi, itu dasar menyembunyikan dirinya dalam maksiat. Beruntung orang yang membersihkan dari dosa, beruntung bersihkan diri dari dosa, beruntung orang yang bersihkan dari syirik. Wa qad khaba man dassaha. Motorin rugi. Walam yakul, Allah tidak bilang mayyak lam tazkiyataha. Allah nggak bilang beruntung orang yang tahu cara membersihkannya. Yang membersihkan diri dari dosa itu berbahagia. Kalau cuma tahu doang. Orang yang ngerti ilmu tasawuf, belum dia tasawuf. Orang komentarnya kayaknya ini juga pandai banget. Itu tasawufnya amali apa ilmi gitu. Itu ajaran ikam. Keren banget kan? Dia aja gimana? Masih tanya-tanya. Nah, bilangnya nyohor. Wa qalu an qawlihi sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman wa lam yazdad hudan la yazdadna wa ila hudan. Tapi yang tambah ilmu nggak tambah petunjuk, tidak tambah dari Allah lebih jauh. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam asyaddan nasi adzaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'hu wa bi'ilmi. Paling sangat seksa hari kiamat orang alim yang tidak bermanfaat akan dia bermanfaat dia oleh Allah dengan ilmunya. Ini istilah ulama Yahudi ya. Alimun bi ilmihi mu'azzabun wa satu hadza maqbul ada ulama Yahudi. Tapi juga nyerempet-nyerempet ya ulama masalah. Mobil saya kasirun, lain dari tertentu banyak, ya. Ulai manglurun, nah mereka itu apa? Manglur. Nauzubillah min halihim. Terlalu berhubungan dengan Allah daripada hal mereka. Wa inama ghalabahum hubbud dunya wa hubbu anfusihim wa talabur raha al-ajilah. Yang bisa mengalahkan mereka bisa jadi begitu gimana? Oh, ada hubud dunia, cinta dunia. Itu cinta dunia. Cinta cuma enggak apa namanya? Wa innahu li hubbil khairi la syadid ya kan. Kalau kita enggak cinta dunia, mungkin kita gosokin mulu kan. Motor itu cuci. Ya, kita ada di dunia masa enggak bagaimana dunia? Maksudnya artinya kalau halal masih dapat ambil juga, bukan punyanya masih ambil juga ya. Ibaratnya dari itu cinta dunia, hubu dunia, hubu anfusihim, artinya cinta pada diri mereka. Jadi maksudnya allazina yarau li anfusihim syai'an, jadi dia merasa punya kedudukan dibanding orang yang lain, jadi yang lain kecil ya yang gitu. Itu hobi anfusihim. Kalau berraha al-ajilah mencari kesenangan yang segera, kesenangan yang segera itu apa? Baltuk sirunal hayat dunia ini ada 100 juta haram, ada 10 juta halal, pilih mana? 100 juta haram, ada 10 juta halal, pilih mana? Nah kalau pilih yang 100 juta halal itu kan pilih dunia. Kalau 10 halal itu ya kan. Pilih yang 100 juta yang halal. Ya. Jadi dunia ada ya. Yang rupanya rupa dunia tapi jadi akhirat itu halal. Lalu dunia nggak ada kaitan dengan akhirat, bahkan bisa tidak menyelamatkan. Tidak menyelamatkan. Ya. Cinta dunia. Dunia minat dana ya, belakang. Dana dekat. Wa dhannu anna ilmahum yunjihim bil akhirah min ghairi amalin. Kesimpulannya mereka berkeyakinan bahwa ilmu mereka bisa nyelamatin di akhirat tanpa amal. Nah, ini makrur, pengen panen tapi kagak nanam.
pengen punya anak tapi kagak nikah, pengen hilang lapar tapi kagak makan, pengen hilang haus tapi kagak minum. Itu mah walaupun orang minum juga gak hilang haus, walaupun orang kawin begitu punya anak, tapi itu upaya wajib asap sama wakil kodun bukro ya. Jadi itu banyak orang pinter tapi susah. Orang pinter ini ilmunya banyak tadi, ampaku dalam menjelaskan wakil kodun bukro akan ilmu wal. Nih orang beramal juga masih ketipu juga. Nanti penjelasan orang udah ngamal ilmunya tapi masih apa? Ahkamul ilma wal amal zahir. Ini batin yang belum. Kita sering baca zahir mbak. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dikasih keberkahan.